perkenalkan saya yaitu saya Garis Elostari. Kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi akan mewawancarai salah satu staf di perusahaan BUMN yang ada di Bogor yaitu kantor BNI. Nah, sebelum kami melakukan wawancara, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Baik, saya dengan Ijastri. dengan Kegi. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Sebelumnya Kegi sudah berapa lama bekerja di kantor BNI? Kebetulan untuk tahun ini saya sudah 15 tahun ya kerja di BNI ya. Berarti Kegi sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya di dalam perusahaan BNI. Ya, lumayan cukup banyak sih. Karena saya dari bawah dulu ya, dari teller, customer service, bla 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 seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai wawancaranya. Dalam struktur organisasi di dalam Bank BNI ini bersifat hierarki, flat, kerjasama tim, atau kombinasi? Baik, untuk struktur organisasi di BNI itu bisa dibilang kita ada hierarkinya, ada flat dan juga ada kerjasama tim. Karena tadi saya bilang itu mungkin bisa dibilang jadi campuran ya. Kalau hierarki sudah jelas karena kami ada perusahaan BUMN. Kita di situ ada jelas siapa, ada komisarisnya, ada direkturnya, ada wakil direktur, manajer dan seperti ke bawah. Tapi di sini secara flat juga kita mengutamakan namanya komunikasi. Ada komunikasi secara horizontal, ada komunikasi secara vertikal. Dan yang ketiga tadi adalah secara kerjasama. Kalau untuk kerjasama sudah jelas, kita harus ada namanya kerjasama kekompakan tim, baik dari unsur paling tertinggi sampai dengan staf-staf di bagian bawah. Jadi kalau bisa dibilang kita itu mengandung campuran, bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang semuanya dari dari struktur organisasinya ini semuanya ada gitu ya? Iya, Jadi betul kombinasi. sekali, betul sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Baik. Ada nggak sih program atau kegiatan apa yang dimiliki oleh kantor BNI untuk membantu karyawan baru dalam memahami budaya kerja yang ada di dalam kantor BNI tersebut? Baik, untuk karyawan baru ya, sebetulnya pasti ada ya tentunya, karena setiap kali kita merekrut karyawan baru, setahu saya dari dulu saya melamar ke BNI dan pada saat diterima menjadi karyawan BNI, kita akan diajarkan yang namanya pertama budaya BNI dulu. Di situ kita akan diperkenalkan visi, misi, tujuan daripada perusahaannya. Kita diadakan namanya pelatihan lalu pengembangan. Setelah diterima menjadi karyawan pun di situ banyak sekali pelatihan yang akan karyawan baru terima, sehingga pada saat mereka terjun ke ke pekerjaannya secara langsung, mereka akan memahami apa yang menjadi budayanya, apa yang menjadi yang namanya visi dan misi dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Bisa diberikan contoh kan pelatihannya itu seperti apa dalam kantor BNI ini? Baik, untuk contoh pelatihannya seperti karyawan baru, misalkan karyawan baru itu kan kita biasanya ada teller dan customer service, itu dinamakan Bina BNI atau karyawan magang, karena di mereka itu tidak lebih dari 3 tahun untuk bisa jadi karyawan BNI. Nah, di situ ada pelatihan untuk yang pertama kali itu soft skill dan communication skill, gimana caranya untuk menjadi sebuah garda terdepan, karena kan mereka adalah frontliner ya di BNI ya, sehingga kita diberikan pelatihan untuk bagaimana cara menghadapi customer di awal, greeting dan lain sebagainya, sehingga customer itu datang puas dan kembali ke rumah dengan merasa senang setelah dilayani oleh karyawan BNI. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Bagaimana Bank BNI itu memastikan keterlibatan seluruh tingkat staf dalam proses pengambilan keputusan yang ada di dalam perusahaan BNI? Baik, terkait keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan gitu ya. Untuk dalam hal ini, saat ini tuh BNI sudah ada yang namanya sistem, kita tuh ada namanya sistem IJHC. Jadi setiap hari kayak kita mau datang ke kantor, mau pulang ke kantor tuh kita ada namanya absensi melalui IJHC. Setiap kali absensi itu terkadang selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar secara nasional ya, secara se-Indonesia. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan terkait kepuasan atau enggak strategi yang dimiliki perusahaan, apakah kita sebagai staf menerima ya atau tidaknya. Itu ada kepuasannya dari angka 1 sampai 10. Itu kita diberikan kayak semacam apa tuh kuesioner. Dari situ kita bisa lihat kan bahwa perusahaan itu memang
melakukan suatu keputusan itu tidak semata-mata keinginan daripada para pemimpin di atas, tapi mereka mendengarkan dari aspirasi seluruh stafnya. Jadi kalau misalkan di dalam sejauh mana itu sangat erat sih, soalnya semua yang berkaitan dengan perbankan dalam hal BNI pasti mereka akan melakukan survei terhadap staff-staffnya itu sendiri, apakah ada kepuasannya apabila dilakukan perubahan dan lain sebagainya melalui sistem DJHJ seperti itu. Nah, dan itu dia diberikan notes bahwasanya kita sebagai staff itu akan dilindungi kerahasiaannya. Jadi setiap karyawan boleh dengan betul-betul mengutarakan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi, karena di situ tidak hanya ada di poin 1 sampai 10 saja, ada alasannya kenapa kita memilih angka 1, kenapa kita memilih angka 10, disebutkan alasannya seperti itu. Jadi seluruh staf kita diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Walaupun untuk keputusan pasti akan tetap diambil dari yang teratas seperti itu. Meskipun seluruh staf ikut dibantukan, namun jawaban-jawaban untuk pengambilan keputusan oleh pemimpinnya ya pasti ya mungkin, tapi menurut saya tetap ya atasan itu, pemimpin itu akan pasti masukan dari kita akan akan menjadi suatu hal yang total penting untuk akhirnya mengambil keputusan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat, Kak. Dalam proses manajemen konflik yang ada di kantor BNI, nah apakah ada cara kerja atau mekanisme yang formal kayak mediasi untuk membantu menyelesaikan konflik antar individu sama karyawan ataupun yang ada di dalam timnya? Oh baik, konflik ya dalam hal ini. Untuk konflik memang sih mau kerja dimanapun, karena kan saya tidak hanya di BNI ya, sebelumnya di BNI saya pernah kerja di perusahaan perbankan juga, ada pernah kerja di perusahaan lain pun, pasti akan ada konflik ya yang terjadi. Nah apabila terjadi konflik di sini satu tim, misalkan contohnya tim kecil misalkan ya, customer service itu kan di bawah supervisor yang namanya supervisor customer service. Dia ada anak buah itu terjadi konflik, pasti terjadi suatu hal yang tidak enak kan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah ada yang namanya disebut mediasi, itu pasti ada. Kalau sudah sangat-sangat tinggi sekali, mereka akan dipertemukan, ditanyakan apa yang terjadi, ini si A kenapa, si B kenapa, terjadi mediasi, itu pasti akan diluruskan. Yang pertama mediasi, lalu akan kalau misalkan tidak bisa dipecahkan di level supervisor, akan langsung naik ke atas di unsur pemimpin. Nanti dari pimpinan itu akan pasti biasanya sejauh ini selalu ada hasil yang tidak mesti harus sampai ke tingkat pusat, pasti akan bisa diselesaikan seperti itu. Jadi kalau misalkan pun satu individu memiliki suatu hal yang tidak menyenangkan terhadap individu lainnya, diutamakan untuk mediasi di tingkat terlebih. Jadi pasti di semua perusahaan pun memang pasti ada sebuah konflik ya kan, betul. Ya, cuman tergantung dari perusahaan itu bagaimana dalam menyikapinya. Ya. Betul sekali. Yang jelas pasti perusahaan akan mendukung supaya konflik itu selesai dengan sendirinya tanpa harus terlibat lebih tinggi lagi. Oh iya Kak, boleh dicobain dulu makanan dari Oh, malam ini. Oke, thank you ya. Lanjut ya ke pertanyaan kelima. Dari semua program yang ada bagi karyawan, kira-kira bagaimana sih perusahaan BNI mengukur keberhasilannya untuk memproses perubahan selama ini? Perusahaan BNI mengukur keberhasilannya. Ya. Kalau misalkan perubahan ya. Dalam perubahan, kebetulan nih di tahun 2024 ini memang ada perubahan yang terjadi. Kebetulan kan saat ini saya berada di posisi ERM atau Emerald Relationship Manager. Dalam hal ini memang ada suatu perubahan terkait KPI ya. Penilaian itu selalu ada perubahan, dan memang di tahun 2024 terjadi perubahan yang sangat-sangat besar, yang mana kami secara nasional terjadi wah nggak suka nih sama perubahan yang dilakukan oleh pusat, bla bla bla. Tapi mau nggak mau kita sebagai staff harus menjalaninya, tentu kan seperti itu. Gimana caranya? KPI dirubah, segala sesuatu dirubah, kita harus membiasakan diri dengan budaya yang baru karena ada kebijakan baru. Tapi seiring dan jalannya waktu, ternyata setelah dilakukan perubahan tersebut, ya mau nggak mau kita melakukannya. Gimana caranya supaya target-target semua tercapai? Nah, bagaimana cara untuk mengukurnya? Dilihat nanti di akhir tahun 2024, setelah dilihat ternyata penilaian yang ada itu menunjukkan angka yang signifikan hijau.
tadi kan dilihat ada dekanya hijau-hijau, berarti itu kan berhasil. Kita berhasil walaupun dari awalnya perubahan itu membuat kita stresnya minta ampun, tapi dengan segala macam upaya kita berusaha untuk kita harus bisa. Nah, seperti itu sih. Nah, untuk mengetahui keberhasilannya sejauh mana, kita lihat dari hasil penilaian akhirnya seperti apa, apakah tercapai atau tidak, apakah tetap merah, kuning atau hijau. Alhamdulillah sih kita ada beberapa, mungkin memang ada masih di kuning, tapi secara overall hijaunya lebih banyak dibanding seperti itu. Jadi perubahannya Berhasil. Jadi kita harus survive. Oke, langsung ke pertanyaan yang keenam. Bagaimana perusahaan BNI mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin di dalam organisasi? Mengembangkan calon pemimpin ya dalam organisasi. Untuk dalam organisasi, dalam perkembangan calon pemimpin, biasanya mungkin kalau dalam hal ini kayak promosi untuk menjadi seorang pemimpin itu dilihat dari yang pertama penilaian, kinerja lah ya, lebih ke kinerja karyawan tersebut apakah baik atau tidak. Yang jelas kalau untuk menjadi seorang pemimpin pasti dia harus kinerjanya bagus ya. Penilaian dilihat nih dari tahun ke tahun. Kita tuh ada yang namanya penilaian klub 46. Klub 46 itu harusnya selalu mendapatkan penilaian terbaik. Biasanya 3 kali berturut-turut dia masuk klub 46, dia akan lebih cepat untuk naik menjadi seorang pemimpin. Karena kriteria menjadi seorang pemimpin itu yang pertama penilaian bagus, lalu dia punya personality yang bagus, dia ada rekomendasi dari atasannya untuk bisa dijadikan seorang pemimpin, dan setelah itu dia akan diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Seperti itu kurang lebih yang dilakukan di BNI saat ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa sering sih perusahaan BNI mengevaluasi dan memperbarui teknologi yang digunakan untuk tetap kompetitif? Teknologi? Ya. Seberapa sering ya? Kalau keseringan itu adalah kita selalu melihat bagaimana apa yang terjadi mengikuti perkembangan teknologi. Selalu BNI itu selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kayak sekarang contohnya kalau adik-adik ini datang ke BNI, bisa dilihat staff BNI yang ada, frontliner kita kayak customer service, teller itu pasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zaman dahulu. Betul tidak? Betul. Ya kan? Kenapa lebih sedikit? Karena kita mengikuti pengembangan teknologi. Kita lebih ke kayak digitalisasi. Saat ini kita lagi betul-betul bergerak di sistem digitalisasi. Kayak misalkan contoh, sekarang adiknya misalkan mau ganti kartu karena kartunya hilang, nggak perlu datang ke BNI untuk antri menuju customer service, karena sekarang sudah ada mesin yang bisa melayani selama 24 jam kapanpun mau diganti, kita langsung melakukan pergantian di mesin tersebut. Yang kedua, kalau menarik uang atau mau penyetoran, kalau dari dulu kan narik uang selalu lewat ATM ya, tapi kalau mau setor uang sekarang udah ada yang namanya CDN. Kita bisa melakukan penyetoran melalui mesin ATM juga. Nah, itu mengurangi yang namanya petugas teller kan, jadi mengurangi tugas-tugas mereka. Dan pembukaan rekening pun sekarang sudah digitalisasi, jadi kita bisa melalui DAO. Apalagi sekarang kalau BNI itu kita sudah ada yang namanya BNI Wonder, itu adalah mobile banking BNI terbaru yang saat ini lagi sedang hits-hitsnya. Makanya kalau misalkan dibilang seberapa sering melakukan perubahan dalam hal teknologi, kita selalu mengikuti perubahan yang terjadi pada zaman. Jadi mau dibilang triwulan, iya, per 6 bulan sekali, iya, tapi kita selalu setiap saat melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada seperti itu. Berarti BNI ini nggak ketinggalan ya? Tentu tidak, selalu terdepan. Seperti itu. Ngobrol asik kali ini kita di Tentang Kopi. Tempatnya ini cozy banget buat santai sambil ngopi atau ngobrol bareng temen tuh enak banget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja mampir ke Tentang Kopi yang ada di Jalan Ahmad Yani.